Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita diwasiatkan untuk menguburkan orang tua di kota A, sedangkan saat ini orang tua kita tinggal di kota B yang jaraknya 6-8 jam perjalanan dari kota A? Apakah mengikuti wasiat itu atau dikuburkan di tempat tinggalnya? Jazakallah khair. Gak apa-apa, wasiat itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh dilaksanakan. Kalau ada orang meninggal dunia di Jakarta umpamanya, dia wasiat tolong ana dimakamkan di Mekah umpamanya. Kalau boleh fadol jemaah, artinya orang tua kepingin umpamanya seperti itu. Dia ingin dimakamkan di Mekah, silahkan. Kalau dia berwasiat seperti itu. Tapi kayaknya kalau di Mekah sulit jemaah. Tapi kalau dia ana minta dimakamkan di kampung ana, sebagian orang meninggal di negeri kafir umpamanya, meninggal di Australia, dia berpesan tolong kalau ayah mati ayah makamkan di Indonesia. Padahal butuh waktu panjang, nggak apa-apa. Karena kadang-kala orang tua takut di sana itu nggak ada yang mendoakan nanti jemaah. Jarang yang mendoakan. Makanya kenapa kalau kita meninggal dunia berusaha untuk dikuburkan di tempat yang banyak orang soleh di sana. Dengan harapan banyak yang mengucapkan salam ke sana. Karena salamnya orang itu bukan hanya buat keluarganya, tapi buat semua yang mati. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia punya ayah itu ketika perang Uhud dimakamkan satu lubang sama orang lain. Hatinya itu nggak enak jamaah. Dia nggak ingin ayahnya satu kuburan sama orang itu. Akhirnya dipindah sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Ustadz, bagaimana hukumnya main game tapi aktor gamenya perempuan yang pakai bajunya tank top? Apa boleh Ustadz? Astagfirullah. Masa perlu ditanyakan apa boleh jemaah? Enggak boleh lah. Astagfirullah. Main game aja jemaah. Ini termasuk yang melalaikan. Termasuk yang melalaikan jemaah. Antum bisa bayangin kalau orang Indonesia main game, tutup Indonesia ini jemaah. Nah, dapat apa dia main game? Sehat Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ana periksa ke dokter itu jempol ana sehat. Jempolnya doang yang sehat itu. Nah, wallahi bahaya game ini jemaah. Seharusnya dihilangkan game itu. Rabi ibn Khusaim pernah anaknya minta izin sama putrinya, mengatakan, ayah aku mau main. Ngomong sama ayahnya, anakku ngomong yang baik lah, jangan ngomong mau main. Akhirnya kata ibunya, kau ngomong sama bapak aku mau ngobrol sama teman-teman. Ya silahkan kata dia. Kenapa kalau dia nggak ngomong tidak mau dengan kata-kata main? Dia mengatakan permainan itu selalu dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus serius menghadapi kehidupan ini. Tidak bermain-main jemaah. Orang subhanallah kerjanya main, game ini main terus. Tinggalkan game. Nasihat ana, tinggalkan game. Sudah bukan waktunya, antum harus serius. Antum kepingin perang, daftar jadi tentara. Ini kan game perang-perangan, tembak-tembakan ya apa? Daftar Pak, saya jadi sukarelawan. Kapan butuh perang kirim anak. Gak apa-apa anak mati, anak kepingin mati. Daripada antum main game yang gak ada gunanya. Gunanya gak ada. Waduh Ustaz dapat fulus. Fulusnya dimurkain sama Allah SWT. Orang mikir bagaimana main game. Astagfirullah. Alhamdulillah anak gak suka main game. Alhamdulillah. Ada orang yang memang itu ujian dan cobaan buat dia. Ada perempuan suka main game. Akhirnya sampai sama suaminya main game bareng. Astagfirullah. Di rumah ana banyak sekali semut, kecoa dan kelabang. Sudah beberapa kali ana usir. Masya Allah, gimana untuk ngusirnya? Dengan dibersihkan, disapu, dipel. Masih saja Ustaz
lalu sekarang Anda semprot pakai baygon. Anda lihat sedih sekali matinya mereka. Berdosakah Anda, Ustaz? Ingat, semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Ketika mengganggu boleh dibunuh. Tapi selama tidak mengganggu, antum melihat ada semut lewat ya, ngapain ini? Ambil baygon antum, bunuh dia. Antum biar dia mau lewat, mau main kemana gitu, seperti itu. Nah, artinya kalau mengganggu boleh dibunuh. Tapi kalau kelabang sama kecoa, boleh, dia termasuk serangga yang boleh lah dihilangkan karena memang apalagi kelabang ya, yang berbahaya itu. Ustadz, saya seorang istri yang sudah, Masya Allah, sudah, jangan ditaruh lagi ke atas. Ustadz, saya seorang istri yang sudah berhijrah, tapi suami saya belum. Dan untuk sholat 5 waktu nggak pernah, Ustadz. Padahal saya selalu mengingatkan suami untuk sholat. Yang saya tanyakan, apakah masih ada surga di suami saya buat istrinya? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, berusaha untuk diperbaiki. Karena kondisinya anti memang menikah sama dia dulu bukan melihat kepada agamanya. Artinya bertahun-tahun anti hidup sama dia itu aman-aman saja. Ketika anti berhijrah, antum melihat ada masalah di suami. Kasih nasihat. Kalau nasihat dari anti tidak bisa masuk kepada dia, lewat orang tuanya. Kalau sudah nggak mungkin kasih nasihat, anti boleh gugat cerai. Gugat cerai. Sebagian ulama dalam mazhab Hambali berpendapat orang yang meninggalkan sholat, full sama sekali tidak sholat, sudah kafir. Sehingga pernikahannya sudah batal secara otomatis. Itu dalam sebagian mazhab Hambali. Karena orangnya dianggap murtad. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Dia masih muslim tapi yang melakukan dosa besar. Engkau punya hak untuk cerai. Mudah-mudahan dengan engkau gugat cerai, kalau ditanya apa masalahnya, masalahnya dia nggak sholat. Kalau dia sholat, aku tidak akan gugat cerai. Maka insya Allah dengan cara itu semoga suamimu dapat hidayah. Artinya tujuannya itu supaya suami berubah. Barakallahu fikum. Dan bagaimana azab kubur bagi orang yang berselingkuh dan berzina. Dan apabila bertobat bagaimana cara agar tetap istiqamah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau melihat azab kubur. Khususnya buat orang-orang yang berzina, beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku. Kayak di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit. Di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar nggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar lagi. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Antum bisa bayangin, antum punya jari. Cobalah kalau antum mau coba ya. Antum pasang korek, coba 1 menit lah. Kalau kuat 2 menit. Antum nggak kuat. Orang-orang yang kurang imannya, mereka lah yang akhirnya melakukan dosa zina. Sehingga Nabi SAW mengatakan la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi berzina dia beriman. Imannya itu keluar aja ketika dia melakukan perzinahan itu. Karena kalau dia beriman, dia dilihat sama Allah Azza wa Jalla ketika melakukan perzinahan itu. Dan Allah murka dengan perbuatan itu. Ingat jemaah, ada suatu hari yang semua akan dibongkar. Walaupun istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang satu kampung nggak tahu, tapi Allah tahu dengan perbuatan tersebut. Dan azab kubur menanti sebelum nanti diazab pada hari kiamat. Na'udzubillahi minan nar. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seorang ketika sudah meninggal di dalam kuburnya sempit dan gelap, masih memungkinkan bisa terang dan lapang berkat doa anaknya yang soleh? Nah, masih memungkinkan. Masih memungkinkan.
Artinya seorang yang meninggal dunia memang amalannya putus kecuali 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, idza mata ibnu Adam, itu hadisnya. Ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi. Maka berusahalah antum punya ilmu yang bermanfaat. Apa contohnya? Ngajar ngaji antum. Artinya antum yang bisa ngaji berangkat ke masjid, saya mau ngajar ngaji, nggak apa-apa sudah. Orang-orang tua mau belajar sama saya mau ngajar ngaji. Atau ilmu umum yang bermanfaat, yang orang itu dapat manfaat dari ilmu tersebut. Silahkan antum ajarkan. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang terus berlanjut jamaah. Bangun masjid, gali sumur buat orang. Antum menyekolahkan orang, masukkan pesantren, ana biayain. Dia berilmu, belajar dengan uang antum, insya Allah antum dapat pahala ketika dia ngajarkan ilmu tadi, karena antum sudah memberikan biaya kepada mereka. Jadi sedekah jariyah. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan. Sebenarnya kalau bicara doa, doa dari semua orang itu Allah dengarkan. Ketika sholat jenazah, yang doa bukan cuma anaknya, temannya berdoa, pamannya berdoa, istrinya berdoa, orang kampung berdoa. Allah insya Allah kabulkan doanya. Tapi anak soleh ini nggak putus doanya. Kalau kita, ya terus terang Anda sendiri merasakan Anda punya teman baik meninggal dunia. Di awal-awal tiap hari Anda doakan, setelah itu lupa. Antum juga merasakan punya istri meninggal dunia, Masya Allah. Pekan pertama doa terus, Allahumma gfir laha warhamha. Pekan ketiga kawin lagi antum. Selesai, kadang-kala lupa. Tapi kalau anak bagaimanapun insya Allah akan berdoa terus, dan itu bisa meringankan azab buat orang tuanya. Bagaimana caranya agar di dalam pembicaraan tidak ada unsur ujub? Sebab Ustadz, saya adalah seorang guru yang suka ditanya tentang hal agama atau nasihat. Lalu saya menjawab sesuai kapasitas ilmu agama yang saya miliki. Saya takut dalam penjelasan kepada orang yang bertanya itu saya ada unsur ujub yang saya tidak sengaja. Taib, ujub ini adalah berbangga dengan diri sendiri. Antum takjub dengan diri sendiri, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika antum menjawab pertanyaan kepada orang, antum sampaikan. Terakhir antum katakan wallahu alam, ana nggak tahu ya. Bisa jadi jawaban ana benar, mungkin ana salah. Allah yang maha tahu. Artinya sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan akhirnya seperti Qarun yang bangga dengan dirinya. Antum, oh saya ini memang mahasiswa teladan, makanya bisa jawab semua pertanyaan. Masya Allah. Akhirnya ujub. Sehingga antum ketika menjawab berusaha untuk menunjukkan bahwasanya ini yang ana tahu, wallahu a'lamnya. Bisa jadi yang ana sampaikan itu salah. Jadi untuk menghindari ujub itu memang kita diperintahkan untuk melihat kepada kekurangan-kekurangan kita. Yang mungkin hafal Quran 30 juz, coba engkau lihat berapa kali engkau berbuat dosa tiap hari. Yang mungkin ketika menjadi ustadz, menjadi khotib, menjadi imam, suaranya indah, bagus. Ingat ketika engkau sendirian berapa banyak dosa yang engkau kerjakan. Sehingga ketika itu hilang rasa ujub dari dirimu. Karena engkau punya banyak dosa sebenarnya. Barakallahu fikum. Jamaah, anak izin minum dulu jamaah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Qadarullah. Ibu ana sudah tidak bersama kami 7 tahun.
yang lalu karena sakit diabetes dan sudah komplikasi. Alhamdulillah semasa hidupnya rajin ibadah dan baik kepada siapa saja, namun belum kenal sunnah. Bapak Ana bercerita sebelum meninggal ibu Ana merasa kesakitan kakinya dan mengucapkan istighfar, lalu minta dipijat oleh Bapak Ana. Setelah itu tiba-tiba ibu Ana tidak sadarkan diri, langsung meninggal di hadapan Bapak Ana. Bapak Ana kaget, lalu refleks memeluk ibu Ana dan mencium aroma wangi keluar dari telinganya. Apakah aroma tersebut adalah ruh ibu Ana yang keluar dari jasadnya? Mengapa tercium aroma wangi dari telinganya? Apakah meninggalnya ibu Ana termasuk husnul khotimah? Jamaah, memang orang yang soleh ketika keluar itu dalam bau yang wangi sekali. Malaikat-malaikat itu membawa kafan-kafan dari surga yang wangi. Ruh itu keluar ditangkap oleh malaikat, dibawa ke langit. Setiap lewat itu mereka mengatakan, siapa ini? Wangi banget aromanya. Kemudian dikembalikan ke bumi. Jadi wallahu a'lamnya, berkaitan dengan ruh ini, orang-orang ketika bertanya tentang ruh kepada Nabi SAW, Allah mengatakan qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Jadi mungkin ada kejadian-kejadian di dunia ini, orang yang melihat azab kubur ditampakkan, atau dia melihat nikmat kubur, mungkin dia melihat. Tapi wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa memastikan hal itu. Kadangkala ada orang kafir, kalau antum lihat ya di film-film dulu itu, kafir tersenyum matinya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau tadi abah antum mencium aroma wangi dari telinga ibu antum, semoga ibu antum husnul khatimah ya. Karena sebagaimana antum sebutkan tadi, dia termasuk orang yang baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara mengurangi ngambek kesal pada suami? Saat teringat akhirat dan alam kubur, ana takut jadi istri yang tidak taat. Na'udzubillah. Tapi ana suka kesel dan ngambek bila ada yang kurang berkenan. Bagaimana cara menguranginya? Nabi SAW sudah memberikan tips kepada kita, yaitu melihat kepada kelebihannya, melihat kepada kebaikannya. Kalau anti melihat kepada kekurangannya, semua punya kekurangan. Sebagian wanita mengatakan, aduh anak kepingin menikah sama fulan baik, menikah sama fulan. Dia tahu ternyata suaminya punya banyak kekurangan. Solusinya anti melihat kepada kebaikan dia. Kekurangan samalah anti punya kekurangan. Suamimu bukan malaikat dan engkau bukan bidadari. Dan lihatlah kepada kekurangan dirimu. Masya Allah. Kayaknya udah suruh berhenti anaknya sih. Nah, jamaah. Mati lagi jamaah. Penutup lah, masa tutup. Masya Allah. Nah, jadi lihatlah kepada kelebihannya, yang lihat kepada kekurangannya. Semoga dengan cara itu kita juga lihat kita juga banyak dosa lah. Semoga itu menghibur diri kita. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberi rahmat untuk Ustaz. Amin.
Apa hukumnya tidak menghadiri pernikahan walaupun kita diundang? Anak kemarin nggak hadir di sebuah pernikahan karena anak suka akhwat tersebut, Ustaz. Tapi anak nggak kuat lihat dia ijab qabul sama yang lainnya. Allahu Akbar jamaah. Nah, ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Artinya antum diundang dengan oleh saudara antum, antum datang. Wajib datang kalau tidak ada halangan. Tapi kalau antum takut pingsan di sana umpamanya, ngerepotin orang banyak ya nggak usah hadir. Karena kadang-kala ada perasaan bener nggak tahan lah jemaah. Antum ngelihat ketika namanya fulan itu calonnya mengatakan qabil tu nikah tazwija bil mah, takut antum melakukan tindakan-tindakan yang maka mungkin ada uzur antum untuk tidak hadir di sana. Tapi yang jelas begini, takdir Allah itu indah. Ketika antum cinta dengan seseorang, maka antum cinta kebahagiaan buat orang itu. Kalau bicara cinta tidak harus memiliki, tapi bagaimana orang itu berbahagia dengan orang yang dia cintain, antum akan bahagia. Dan semoga Allah memberikan kepada antum ganti yang lebih baik dari itu perempuan. Dengan cara seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jamaah ada sisa waktu untuk berdoa, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.